Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin sahabatul tabi'in wa ulama'il musannifin jamil malaikatul muqarrabin wa jannati syamsul qadir jilani wa tasallahu tarrafatul muhtanillah Sannibi hadal kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi bidarin amin thumma ila Syekhina ila ja'ali masyur wa ila bi ummi wa zawjati wa jama'ulati wa ila jami'atul nabi hadil mu'ad bihadihil majlis al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kasih tahu dulu. Dan izin untuk share. Nah ini. Apa sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Kemarin ini syair itu memang kalau nggak ahli sastra ini, apalagi sastra Arab ini wangil ya. Ini makanya saya tunda kemarin. Ini bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Tadallal liman tadallalta. Tadallal maka rendahkanlah olehmu. Liman kepada orang. Tadallalta yang merendahkan siapa kamu, lahu kepada man. Yaro yang melihat siapa. Tadallal liman kepada orang intadallalta jika merendahkan atau menghinakan siapa kamu lahu kepada man. Yaro maka melihat siapa man daka akan hal tersebut lil fadli untuk keutamaan, ya untuk keutamaan, la lil balah tidak untuk suatu ujian. Hinakanlah dirimu kepada orang yang apabila kau menghinakan diri untuknya, maka dia melihat kepada hal tersebut sebagai suatu keutamaan. Rendahkanlah diri kita kepada orang yang orang itu paham. Kalau kita merendah, maka kita itu memiliki adab, memiliki sopan santun, memiliki ketinggian akhlak atau etika. Gitu loh ya. Bukan untuk lilbala, bukan untuk cobaan. Maksudnya kita merendahkan, tahu
dia. Kalau kita merendahkan maka kita diinjak-injak. Wah, jangan kalau kepada orang kayak gitu. Jadi ini menggoni banget loh akhlaknya orang Jawa itu. Justru malah ketinggian etika itu kalau dia bisa sangat menghormati kepada orang lain. Bukan malah memperlihatkan bahwa dirinya itu orang yang hebat, orang yang ampuh, orang yang memiliki level yang tinggi. Bukan begitu, itu model-model preman ya, gertak-gertak. Enggak. Kalau Anda melihat yang saya lihat ya, di Jawa Tengah itu ada pesantren misalnya Tegalrejo, Magelang. Kalau kelas 1 sampai kelas 4 itu Masya Allah. Mereka ya debat sekuat-kuatnya, mencari literatur untuk mengalahkan terhadap argumentasi dari kawannya. Tapi kalau sudah kelas 5, kelas 6, Masya Allah, diminta buahnya, etikanya. Malah jadi nunduk-nunduk gitu. Tapi jangan dimaknai bahwa mereka itu rendah diri, mereka itu levelnya rendah. Bukan. Itu malah sebuah tingkat kematangan dari terhimpunnya ilmu pengetahuan yang dimiliki. Ya. Ulama itu kalau dengan kesadaran bahwa dia itu ketempatan ilmunya Allah terhadap pejabat itu nggak mau bersimpu, nggak mau. Tapi bukan orang per orang loh, tapi karena menghargai terhadap ilmu yang ada di dalamnya, ilmu yang terkandung di dalam diri beliau. Ini sebagai bagian daripada menghargai ilmu gitu. Ya. Wajanib dan jauhilah olehmu sodakotaman akan berteman terhadap orang la yazalu yang tidak henti-hentinya siapa man alal asdiqoi terhadap teman-teman ya Roni melihat siapa man al-fadla akan keunggulan lahu untuk man. Jauhilah berteman dengan orang yang tidak henti-hentinya. Terhadap semua teman dia itu selalu merasa unggul. Yara al-fadla lahuwa sana adalah dia itu ya hanya separuh sayang. Dia itu pernah minta saya ajari. Nah, ya padahal itu dalam hidup itu persoalan kan banyak. Wajar apabila satu titik persoalan minta tolong kepada orang. Tapi jangan dipandang dengan minta tolong itu kemudian menjadi rendah semuanya. Jangan. Jauhi berteman kepada orang yang cara pandangnya terhadap orang lain seperti itu. Ini kemarin yang jadi utang saya. Fasulun, ada suatu pasal fi hukukil muslimi di dalam hak-hak orang muslim warahmi dan saudara wal jiwari dan tetangga. Haknya orang muslim, haknya hak-hak muslim, hak-hak saudara dan hak-hak dari tetangga. Amma hukukul muslimi, adapun hak-haknya orang muslim itu bahwa maka adapun hakul muslimi itu ayu salima jika memberi salam. Siapa man alaihi atas muslim idza laqiyahu ketika
bertemu siapa? Manhu kepada muslim. Haknya orang lain yang muslim itu adalah dia itu berhak menerima salam. Jadi kita beri salam, itu haknya dia, kita beri salam. Jangan kok, saya lebih hebat, biar dia saja yang memberi salam. Gengsi dong. Siapa yang lebih dahulu memberi salam, maka dia punya keutamaan yang lebih dibanding dengan yang menerima salam. Ya Abu Supiro ya, mengucap Assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kalian. Wa yujibuhu, dan menjawab terhadap muslim idza da'a, ketika atau mengijabah kepada muslim idza da'a, ketika mengundang siapa muslim kepada man. Apabila dia mengundang kepada kita misalnya, silahkan kita datang. Ada undangan, uleman, kondangan, ya. Tapi ada batas jaraknya, itu bukan kok mahasiswa jadi mantan ngundang dari Palembang, dari Sumatera Barat, wajib datang. Model-model baik kesehatan terutama maupun waktunya itu bukan ya. Kemarin berapa tuh jaraknya tuh? Sekitar masa Fatul Qasri ya Pak ya. Bolehnya orang mengkosor terhadap sholat itu loh. Oh kayaknya atau sekitar 40 km. Saya pernah konversi itu sekitar 40 km. Itu masih wajar ya segitu ya. Ke utara, ke selatan, ke kiri, ke kanan. Ini depan belakang. Kalau diundang, diusahakan datang. Lebih jauh lagi itu ya dimaafkan. Ada anggota ngaji ngundang. Sebenarnya ya harusnya ya datang. Tapi kok ya nggak datang. Caranya berapa ya, sekitar itu jaraknya sekitar 300-an kilometer, nggak datang. Tapi ini dua-duanya harus dapat punya ilmu loh ya. Yang undang juga harus memaklumi apabila yang diundang nggak datang misalnya, karena jauh. Yang mengundang, yang diundang sendiri juga ya perhatian, tapi upama nggak bisa datang karena ada udzur, itu juga nggak apa. Tapi prinsipnya kalau orang mengundang supaya hadir. Wah, atau ngabari kalau tidak datang. Sekarang sudah lebih mudah ya untuk ngabari. Wa yusammidhu, dan membaca alhamdulillah kepada muslim idza atisa, ketika bersin. Siapa muslim dia bersin, kita mengucapkan dia mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan yarhamukallah, itu yarhamukallah. Dia mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan yarhamukallah. Kalau mau diteruskan ada tuntunannya. Dia mengucapkan yahdikumullah, kita mengucapkan wallahu yuslihu balakum, semoga Allah merahmati kamu. Dia mengatakan semoga Allah memberi petunjuk kepada kamu. Ini mendoakan lagi semoga Allah memudahkan terhadap segala urusan kamu. Allahu yuslihu balakum. Wa ya'udu, dan menjenguk siapa man kepada muslim idama ridho, ketika sakit siapa muslim. Kalau sakit dijenguk. Ya membahagiakan. Kalau jenguk orang sakit jangan terlalu ya harus tahu dia itu bolehnya diapakan. Jangan
meminta untuk jawabi kita terus, apalagi yang jenguk itu tuh suka ngobrol. Kalau suka cerita itu lumayan, tapi cerita yang belum tentu orang sakit itu suka dengan cerita. Pengennya itu istirahat tenang diberbagi terus, wae. Kalau enggak gitu diajak komunikasi terus saja. Pertama kalau menjenguk itu kalau menjenguk mendoakan. Kemudian yang kedua menyabarkan. Yang ketiga suruh siap kalau memang sudah kritis banget, membantu untuk menyiapkan, membimbing untuk kalimat akhirnya itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Kalau nggak bisa ya Allah, Allah, Allah gitu. Ya. Itu pernah itu ini dibalik. Yang ngajak ngomong justru yang sakit ini. Tipes, katanya tipes. Wah, sudah itu pulang. Udah merasa ini mesti sembuh ini karena sudah seneng kayak gitu, ceritanya sudah banyak. Ternyata besoknya itu di EKG itu sudah cenit-cenitnya itu karena mesin. Ya sudah akhirnya umpama ini dilepas sama dipasang ya tetap kayak gitu. Jadi akhirnya dilepas dan berarti sudah meninggal dunia. Ini loh ya, kayak gitu-gitu. Wa yasyhadu dan menyaksikan siapa man janazatahu akan jenazahnya muslim idza mata ketika mati siapa? Muslim. Hadir dan usahakan ya kalau takziah itu membawa perangkat ibadah, mukena, terus sama sajadah kecil itu nggak apa-apa untuk jaga-jaga. Kadang-kadang ada yang namanya tuan rumah itu tidak menyiapkan tempat untuk sholatnya. Karena memang tradisi yang ada di situ ya hanya kayak seremonial pemberangkatan jenazah itu, nanti yang dirame-rame itu menata acaranya, ada Pak Kadus, ada wakil dari keluarga, kemudian ada doa dari Pak Kaum, kemudian berangkat. Itu ramenya di situ. Jangan itu ya, orang kumpul banyak ada gitu ya dimanfaatkan untuk sholat jenazah gitu. Mayit itu sangat mengharapkan terhadap doanya orang-orang yang bertakziah itu kok. Itu takziah itu kalau enggak ngapa-ngapa ya berarti mentakziahi orang yang kena musibah, orang yang jadi tuan rumahnya itu. Ini ke mayitnya. Wah, ya biru dan berbuat baik siapa man kismahu akan pembagiannya muslim idza sama ketika membagi siapa muslim. Apa ya ini ya? Ada suatu pembagian pemberian apa-apa gitu. Kalau memberi kepada kita, maka kita senantiasa untuk berhusnudzon. Menganggap itu adalah sebuah kebaikan. Wayanusahu dan menasihati siapa menlahu untuk muslim bila istansokahu ketika meminta nasihat siapa muslim kepada man. Memberi nasihat kepada orang yang dia minta nasihat, aku dinasihati. Nah gitu. Kalau nggak minta gitu pun dia cerita, tetapi kelihatannya belum ada solusi. Kita punya solusi. Aku tak nimbrung urun rembuk. Leman banget yonggonen, kalau tidak ya sudah dibuang. Ini pengalaman dari, nah gitu. Ini pengalaman dari saya pribadi, mungkin bisa Nah kalau dia minta nasihat, boleh jadi setelah kita cerita, Masya Allah, aku kok sampai lali kalau anunya itu jebol ya kayak cuma kayak gitu itu toh. Padang hati saya jadi padang. Ya. Wayah faduhu. Mungkin kalau guru itu merasakan muridnya, murid saiki Masya Allah diterang kira do nggak teke.
nanti sudah diperhatikan. Dulu itu kalau saya kanak-kanak itu ya memang sebentar-sebentar gurunya itu pegang tangan ke atas, ke muka, ke samping, diam. 3 menit udah rame lagi gurunya tangan ke atas, ke muka, ke samping, diam. Nah, gitu. Jadi sampai sampai itu berakhir sampai sampai Robi kot antai tani ilmu dan juga nih bang amin. Itu gue seneng sekali kalau udah kayak gitu. Pulang. Ya guru ya mendampingi. Kita jangan menentukan keberhasilan itu dari kita. Yang memberi berhasil itu sudah ada sendiri yaitu Allah. Boleh jadi orang yang kita jengkel kepada dia saat ini, tapi kalau Allah itu sudah meremut bagian yang sangat menentukan pada hatinya, terbuka, Masya Allah. Ternyata dia menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang banyak dan dia ingat kepada kita. Didoakan terhadap kita akhirnya didoakan. Penting lah itu ada murid mau mendoakan kepada gurunya. Penting. Apa yang kita harapkan dari murid-murid kita? Ya, kita boleh memberi pesan kepada murid anak-anak besok kalau sudah Bu guru sudah tua itu minta didoakan ya kita ya minta didoakan kirimi Fatihah apa-apa. Kita ini kalau awal itu memberi Fatihah itu ya kepada misalnya pengarang ini karena beliau sudah mengarang untuk kita pelajari itu ungkapan terima kasih kita kepada penulis buku yang tulisannya bisa kita jadikan untuk bahan belajar hidup ini. Ya, dari apa lagi yang nulis itu kalau bukan dari doa-doa kita itu loh ya. Ya hanya itu. Kalau orang sekarang nulis ya cari ribet dari percetakan atau apa gitu. Nah, enggak orang-orang dulu itu enggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahfaduhu dan menjaga siapa manhu kepada muslim bidzahril ghaibi ketika tidak ada. Bidzahril ghaibi dengan apa? Kenyataan ketiadaan idza ghaba ketika pergi siapa muslim. Ketika dia pergi, kita membantu untuk menjaga terhadap apa-apa yang diamanahkan kepada kita. Apakah itu rumah, apakah itu barang-barang atau keluarga. Wa yuhibbu dan senang siapa man lahu kepada muslim ma seperti ma terhadap sesuatu yang yuhibbu yang senang siapa muslim linafsihi yuhibbu yang senang siapa man linafsihi untuk diri sendiri nyaman. Dia itu menyenangi kepada muslim tadi itu sebagaimana dia menyenangi wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi. Jadi memperlakukan barang yang dia senangi itu sama ketika diperlakukan kepada orang lain. Misalnya kita punya sepeda motor, ada 3 misalnya, ada tetangga kita itu mau pinjam, tak silih sing iki, aku seneng karo iki, engko lek tak silih iki mesti seneng dia. Nah ini contohnya. Jadi kalau tak pinjami, saya pinjam ini dia malah seneng. Pulpen juga begitu. Silih pulpen gulane sing macet-macet untuk nulis I saja itu I-nya terbentuk sampai 5, cedik. Jangan gitu ya. Kalau udah lama nggak dipakai pulpennya macet-macet. Padahal untuk tanda tangan di atas materai. Yang baik. Ini kalau tak pinjam ini mesti seneng dia. Nah gitu. Karena saya seneng. Wa yakrohu dan benci siapa man lahu untuk muslim ma akan sesuatu yakrohu yang benci siapa man nafsi untuk dirinya man. Apa yang dia tidak sukai juga jangan diberikan kepada orang lain. Maqala dan bersabda siapa Rasulullah SAW. Arba'un ada
4 min haqqil muslimina, dari haknya orang-orang muslim alaika atas kamu. Ada 4 haknya orang muslim yang wajib kamu jaga atau kamu lakukan. Pertama, antu'ina, jika menolong siapa? Kamu antu'ina, jika menolong siapa? Kamu. Jika menolong siapa? Kamu. Muhsinahu akan kebaikan daripada muhsinahum, akan kebaikan daripada muslimin. Muhsinahum akan orang-orang baiknya muslimin. Antu'ina muhsinahum akan orang-orang baiknya muslimin. Kan dari sekian banyak orang Islam itu pada baik-baik. Terhadap orang yang baik itu kita tolong. Karena kalau kita menolong orang baik berarti menghidupkan kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Antastaghfiro, dan jika memohonkan ampun siapa kamu limudnibim, untuk dosa-dosanya muslimin. Nah, ini sabda Rasul. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Ya. Baik, makanya al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Antastaghfiro limudnibihim. Wa anta ta'umma, dan jika mendoakan siapa kamu limudbirihim wa anta ta'wa limudbirihim, untuk orang-orang di belakang muslimin. Mudbir ada juga orang-orang mudbir itu belakang, itu perilakunya yang arahnya tidak sejalan dengan kita, tetapi malah menentang kepada kita, didoakan. Antujiba, dan jika mengijabah siapa kamu taibahum, akan orang tobatnya, itu kurang titik, jadi taibahum akan orang-orang tobatnya muslimin. Antujiba taibahum, mengijabah terhadap orang-orang tobatnya mereka. Jadi kalau orang itu sudah berniat menjadi orang baik, ya kita ikut memfasilitasi. Pengen ngaji saya itu baru sadar, nah kasih Al-Quran. Gitu. Al-Quran aja carikan yang mudah, jangan Al-Quran yang kecil-kecil. Oh, ya. Ada yang ya, kalau enggak gitu ya dimulai dari yang lebih dasar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan itu sebagian dari hukukul muslim, hak-haknya muslim. Allah tu'dhiya, jika tidak menyakiti. Adapun jika tidak menyakiti siapa engkau, akatan akan seseorang minal muslimina, dari orang-orang muslim, bifi'lin, dengan suatu tindakan, wala qaulin, dan dengan ucapan. Kamu tidak menyakiti melalui tindakan maupun ucapan. Ya, tindakan itu misalnya karena anaknya disakiti, ya nuntut balas. Kalau nggak balas, menakutkan loh membalas itu, kalau apalagi kalau menyakitinya tidak sengaja, orang sejo sana nggak terima, pengennya membalas karena nyakiti anaknya dicari anak kita, anaknya, karena yang kita anaknya bukan bapaknya, sama parah itu. Menakutkan. Ucapan juga begitu, jangan gampang-gampang, dijaga lisannya, jangan mengucap kata-kata yang jelek. Dijaga, kata-kata itu dipilih, karena itu milik Allah semuanya loh ya. Bibir itu kita merasa gratis saja, milik kita, kapan kita membeli itu milik Allah. Kalau telah bersabda siapa Rasulullah SAW, muslim, adapun muslim itu man, orang salimah yang selamat siapa muslimun, orang-orang muslim milisanihi, dari lisannya man, wayatihi, dan tangannya man. Seorang muslim itu adalah orang yang bisa memberi jaminan keselamatan terhadap orang-orang lain, baik melalui lisan maupun tindakannya, tangannya. Senang ya saya kalau
berjumpa dengan itu. Pasti dia itu senyum. Pasti dia itu menanyakan hal yang enak-enak, mendoakan kepada kita. Seneng ya. Tapi kalau ketemu sama si yang satu itu, alah kita ini selalu dicari kesalahannya melulu. Rasanya jengkel. Oh iya ya. Nggak cuma nanti kalau udah dijawab satu itu masih terus saja sampai di kepala itu pening, cekut-cekut. Kalau bertemu dengan orang itu, wah siap-siap tensinya itu naik. Apalah dan bersabda siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Al-muhajiru adapun orang yang berhijrah itu man orang hajara yang berhijrah siapa man aswa'a akan kejelekan wajib tanaba dan menjauhi siapa manhu akan su. Orang yang berhijrah itu orang yang berniat niat ingsun menjauhi semua hal yang jelek. Nah, niat ingsun menjauhi terhadap semua hal yang jelek. Ada orang itu yang umum saja, ada yang gitu. Soalnya kalau semua yang jelek dijauhi nanti akhirnya nggak punya teman. Ada yang gitu, nggak punya teman. Ada lagi yang ala urip nang donya lah ya mampir ngombe to yo. Ora wis urip mosok ora ngombe. Akhirnya itu ini urip donya ya. Katanya mampir ngombe. Ya wis mampir ya ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Memindahkan itu sebagian dari hukukul muslim. Ayat tawadhu'a jika tawadhu siapa man likulli muslimin kepada setiap orang muslim. Walayatakan baru dan walayatakabbara dan tidak takabur siapa man alaihi atas kullu muslim. Supaya bertawadhu. Ini saya mohon kalau sudah ngaji gini, ini coba lebih baik kita ini bertawadhu. Urusan orang tidak menghargai kepada kita bukan urusan kita, tapi urusan dia. Pak Anu kok sekarang jadi gini ya. Ya, biar nggak apa-apa. Syukur kalau dia nanti akhirnya juga menjadi tahu bahwa itu karena ketinggian daripada akhlaknya. Ya, tidak takabur. Wa innallaha karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yuhibbu tidak suka siapa Allah. Kulla muhtalin akan setiap orang yang sombong, fakhurin lagi membanggakan diri. Nah, membanggakan diri. Barang aku ini anaknya siapa? Atau kekayaan dari keluargaku kayak apa? Tidak penting ya itu ya. Waan wa in takabbar dan jika bertakabur alaika kepadamu siapa dan seseorang fatahammal maka tahanlah olehmu karena ada orang mentakaburi terhadap nyombongi kepada kita maka supaya kita ini sabar nahan diri tapi kalau terhadap orang kafir tampaknya tidak begitu ganti ditakaburi seperti misalnya Umar ini pernah didatangi oleh orang Yahudi. Umar, nabimu berkata, dunia ini katanya penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Nggak kebalik itu katanya karena orang-orang Muslim hidup dalam sukacita, dalam bahagia. Tapi orang-orang Yahudi hidup dalam kondisi merana. Jadi kalau Nabi mengatakan dunia ini adalah sijnul mukmini, dunia sijnul mukmini wa jannatul kafiri. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Enggak terbalik itu. Saya kok kayak gini, kamu kok kayak gitu. Enggak, kata Umar gitu. Enggak. Saya yang seperti ini baru di neraka. Besok ketika di surga saya lebih lagi. Kamu yang seperti itu sudah di surga. Besok kamu di neraka. Lah kayak apa kamu? Nah. Ini ya, persoalan akidah itu penting karena kalau kita ini
merasa kalau hak-hak hidup di dunia oke, tetapi dalam hal pengakuan terhadap kebenaran kok kita sampai tidak mengetahui perbedaan atau bahkan menyamakan. Bukan itu yang dimaksudkan, bukan itu. Tapi kalau kita dong menegakkan kebenaran, itu juga nggak boleh dengan marah-marah, dengan maksa-maksa, karena sudah ada yang ngurus sendiri. Itu perkara apa? Perkara hidayah, hak dari Allah Ta'ala. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, khudh, ambillah olehmu akan suatu ampunan, wa'mur, dan perintahlah olehmu bil urfi, dengan kebaikan, warid, dan berpalinglah kamu anil jahilina, dari orang-orang bodoh. Beri ampun, perintah kebaikan, berpaling dari orang-orang jahil. Bentar. Delete. Minum, nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Minha, dan itu sebagian dari hukukul muslim. Allah yusmi'a, jika tidak memperdengarkan siapa kamu, mensosialisasikan bi lagotin nasi, dengan lago atau kedoliman yang dilakukan oleh orang, atau kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh orang. Kalau orang melakukan kejelekan, jangan disosialisasikan, jangan diviralkan. Itu akhlak ya, bagian daripada akhlak. Rajinnya memviralkan lewat medsos atau kejadian yang pasti-pasti saja, yang baik-baik saja, supaya dengan medsos itu kita membantu untuk memperbaiki terhadap masyarakat. Siapa yang kalau bukan kita? Tindakan-tindakan yang jelek ini ya nggak usah diviralkan, nggak usah disosialisasikan, nggak usah didistribusikan. La ala nafsi, baik itu kejelekan pada dirinya, baik itu mensosialisasikan kepada dirinya, wala ala geri, atau kepada orang lain. Ini toh, sini, tak kasih. Saya punya barang baru. Ternyata berita kejelekan. Jangan.
Wala yaf'alu dan huwa aidan, dan jangan melakukan siapa huwa man aidan, demikian pula kita juga jangan melakukan hal yang jelek atau menyebarkan terhadap hal apa namanya huwa wala yaf'alu huwa aidan. Demikian pula wala yaf'alu huwa, demikian pula orang lain itu juga jangan melakukan hal seperti itu. Ya bahwa ghair aidan, dalam keadaan demikian pula. Jangan sampai orang lain juga melakukan hal yang sama. Qala telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu tidak masuk al jannata, ke surga. La yas'alu, tidak masuk al jannata, ke surga siapa qattatun, orang yang tukang bikin adu domba. Orang yang tukang bikin adu domba, adu-adu, nanti kan cerita kejelekan itu orang lain jadi marah. Termasuk kalau itu fakta jangan diceritakan, fakta jelek. Jadi, ini yang saya ceritakan itu fakta. Ukurannya apa? Ukurannya kalau seandainya yang melakukan itu nggak suka, maka itu termasuk ghibah. Fakta jelek. Kalau yang melakukan itu nggak suka, itu berarti jangan. Waminha, dan itu sebagian daripada hukukul muslim Allah yazida, jika tidak menambahi fil hajri, di dalam mendiamkan, liman, kepada orang ya'rifu, yang kenal siapa, muslim hu, kepada man, salah satu ayamin, akan 3 hari. Orang sudah kenal ya, kalau sudah kenal, sudah akrab, itu diusahakan dijalin komunikasinya dijalin. Jangan mendiamkan, terutama kalau ada masalah sampai lewat dari 3 hari ya. Jangan, harus segera dicari solusinya. Wala yadkhulu, dan tidak masuk siapa man ala akadin, atas rumahnya seseorang, illa biidnihi, kecuali dengan idenya akad. Kalau kita punya tetangga atau kita jangan masuk rumah melunus, ya nggak tahu di dalamnya itu masih dalam keadaan gimana. Kadang-kadang ya orang malu di dalam rumah, ada yang pakai pakaian untuk kerja, tidak siap menerima tamu, tiba-tiba masuk aja itu main, kan sudah sama iya sama mukhalidnya sama, tapi ya ada etikanya rumah orang. Wa yukhaliqu al jami'a bihi, wa yukhaliqu, dan berakhlak siapa man, mengakhlaki siapa man al jami'a, kepada seluruhnya, bikhuluqin, dengan akhlak hasanin, yang bagus. Dah, kepada orang yang penting niat ingsun pengen menservis, melayani kepada orang, semuanya baik. Ada orang bertamu kepada saya, dia itu punya penyakit, mengeluhkan, melihat orang itu jelek melulu. Tobat aku ya, kayak gini. Kok ada penyakit menimpa kepada seorang, kalau melihat orang lain itu jelek melulu. Mbok api melulu gitu loh ya. Melihat orang tuh yang dilihat baiknya. Kok ya ada gitu loh ya. Masya Allah, aku yang gumun kok bisa loh kayak gitu. Fayukiru, maka menghormati siapa man al-masyayikh, akan orang-orang tua, pada orang tua supaya dihormati. Hormati orang tua itu, jangan dia jadikan bahan tertawaan. Orang sudah agak pikun misalnya begitu, ya dilayani sesuai dengan kadar kemampuannya. Jangan malah jadikan bahan mainan. Wayar kamu, dan menyayangi siapa menasyibiana, akan anak-anak. Ya terhadap anak-anak, berikan mainan, diajak sendau gurau. Ini yang sulit, ini yang termasuk sulit, bagaimana kita bergaul kepada anak-anak sesuai dengan alam mereka gitu.
Kadang-kadang anak itu dituntut pinter seperti kita, mbok ngerjakan hitungan tuh yang cak-cek ngono to, Cah. Nah, mbok otak itu yang encer to, Cah. Maunya gitu sih. Wayakunu, wayakunu ma'aka dan ada siapa man itu ma'aka fatil khalqi bersama-sama dengan seluruh manusia tolakal wajhi akan tolakal wajhi akan orang yang eh, 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 apa ceria wajahnya akan menjadi orang yang ceria wajahnya. Pada orang lain tuh sediakan wajah yang ceria. Dipandang itu enak. Orang-orang kampung itu banyak ya yang walaupun miskin tapi wajahnya dipandang itu enak. Cara bicaranya juga enak. Nah, ini nyaman. Ya, datangan orang kota, bikin perumahan, rumahnya bersanding aja nggak pernah ngomong-ngomongan. Rumahnya mepet dan rumah satu dengan yang lain itu merupakan satu rumah yang seperti dibelah dua karena tidak mandiri-mandiri satu rumah jadikan dua penghuni, dua keluarga, satu rumah iya tapi sudah paruan kayak gitu itu ya nggak mesti tegur sapa terhadap tetangganya. Alah lah, walah bingungnya untuk membuat pagar rumah supaya nggak dimasuki apa tetangganya mau nggak boleh masuk. Oh rawan Pak. Loh kenapa rawan? Mesti itu nggak buat baik sama orang yang anu itu mesti coba kalau terhadap orang-orang yang dikatakan rawan itu dibuat baiki. Nanti kan akhirnya nggak seperti itu. Ya, ini banyak peminta-minta KI wae terhadap orang yang meminta-minta. Nanti kan akhirnya dia kalau keseringan ya malu, terus lagi ya dia menganggap kita itu bagus gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaitu dan tidak janji. Siapa wa'ada yaitu. Id. Wa'ada yaitu idatan. Wa mu'idan wa huwa wa'idun. Utaka ma'udun. Itlah ta'id ya. Walaya itu dan tidak berjanji siapa man di muslimin kepada muslim biwa'adin dengan suatu janji illa wayafi kecuali memenuhi siapa man bi terhadap wa'ad. Kalau berjanji supaya berusaha dipenuhi. Kalau nggak bisa memenuhi misalnya ngampiri nanti saya hampiri mau pergi ke sana toh. Nah saya hampiri pertemuan MGMP saya hampiri saya cuma sendiri. Kemudian kalau nggak bisa segera menghubungi ternyata wah ini gembos apa gimana dihubungi. Yang penting komunikasi. Waminha, bukan kok alasan sudah disiapkan. Yang penting komunikasi. Waminha dan itu sebagian daripada hukukul muslim ayo selika. Jika berbuat baik ya paman natal baini kepada dua pihak yang berselisih. Kalau ada dua pihak berselisih, apa yang kita lakukan? Jangan malah ngompori, tapi bagaimana mendamaikan. Sulh itu perdamaian. Ayo sulika membuat damai siapa man datar ini kepada dua orang yang punya ya biasa orang bergaul itu ada sok keras. Tapi yang penting kalau tahu kayak gitu ini supaya dibantu untuk penyelesaian. Bainal muslimah ini antara dua muslim. Kita lihat ya sampai titik. Nih sampai sini. Kalau telah bersabda siapa Rasulullah SAW, ala ukhbirukum, maukah kamu maukah memberi berita gembira, memberi berita siapa aku kum kepada kalian biabdola dengan lebih utama minta jati syami dari tingkatan puasa, sholati dan sholat, wasodakati dan sedekah. Maukah kamu saya beritahu akan sesuatu yang tingkatannya lebih utama dibanding dengan puasa, sholat, dan sedekah. Kalau maka pada menjawab siapa? Sahabat bala iya. Rasul mau diberitahu. Kalau maka bersabda siapa Rasulullah SAW itu islahu dzatil baini mendamaikan dua pihak yang berselisih. Wah itu pahalanya lebih tinggi daripada mengerjakan puasa, mengerjakan sholat, mengerjakan sedekah.
wa ayyastura dan jika menutupi siapa man auratil muslimina akan cacat atau celah-celahnya orang-orang muslim. Kalau ada teman-teman yang punya kekurangan, punya celah, supaya ditutupi, dibantu, jangan sampai orang lain itu mengetahui. Nah, ini pahalanya tinggi itu ya. Amindah dan itu sebagian dari hukukul muslim. Ayat takiyah mawadi'at tihami. Jika menjaga siapa? Man mawadi'at tihami akan tempat-tempat yang dituduh tidak baik. Menjaga diri, aminah. Jangan ayat takiyah mawadi'at tihami. Menjaga diri dari tempat-tempat yang disangka tidak baik. Jangan sok nongkrong di mana lah, itu di situ kumpulannya orang-orang yang goda, orang-orang yang lewat, senengannya malah nongkrong di situ. Ini namanya tempat-tempat yang di zon yang tidak baik. Wayasma'u dan menolong jabaman liman kepada orang lahu yang itu untuk man depan ini kajatun ada suatu lahu untuk man hajatun ada suatu kebutuhan indaman di sisi orang lahu yang itu untuk man indahu kepada man depan manjilatun ada suatu kedudukan. Ada orang punya lahu hajatun indaman lahu indahu punya suatu keperluan. Keperluannya bertemu kepada orang yang levelnya lebih tinggi. Nggak berani dia, kita bantu. Ngocok ketemu kanan nggak wani. Ya belum kenal. Ya saya antarkan. Nah gitu maksudnya. Menolong kepada orang untuk suatu kebutuhan atau hajat untuk bertemu kepada orang yang levelnya lebih tinggi. Ini termasuk ibadah itu ya. Tapi jangan dikaitkan dengan kolusi, jangan dikaitkan dengan KKN, jangan. Membantu semata-mata membantu. Ini loh Pak, saya punya teman, nggak berani bertemu dengan panjenengan, ini tolong diterima ya Pak. Wa yabda'a dan jika memulai salaman bersalami dengan salam qoblal kalami sebelum kalam. Ketika sebelum ngomong itu didahului dengan salam. Wa yusobina dan wa yasuna dan jika menjaga siapa man aradu akhihi akan kehormatan dari saudaranya man wa malihi dan hartanya akhihi min dulmi ghairihi dari kezaliman selain dari akhihi. Dia ikut menjaga terhadap kehormatan dari saudaranya. Ganggu-ganggu ya itu gangguan apa-apa kehormatan ya ikut dijaga. Kemudian terhadap hartanya. Kalau ada orang yang mau bertindak culas, bertindak tidak baik kepada hartanya saudara kita membantu menjaganya. Mawujida selagi ditemukan ilahi kepada kepada saunah, kepada penjagaan apanya sabilan caranya. Ketika ada suatu cara yang bisa ditemukan untuk membantu terhadap temannya itu tadi. Walhamdulillahirabbil alamin. 1 Oktober ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qaddaha mudalakan abada wa matatata salam di mata zamani minhu dawabun malam tahawat wa ma'amu'an dugabatun abadan bismillahirrahmanirrahim fi khalfihi ka'ama min ru'ayatun abadan
ولا يرى أثر بول عليه وقلبه لم ينم والعين قد نسات ولا يرى ذل الباطن إذبه قد علّد قوما ذا البلاد ذي شبيان ودانني هذه الغشائش فحبذها دعونا من شر نار وشراب ومن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun sanget Ustaz. Nah, tutup sama dengan doa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma matur nuwun. Matur nuwun sanget Ustaz. Semoga tambahnya. Amin amin.